Saya tadi sudah mengikuti diskusi di dan bagus, hanya ngambil sedikit saja. Kita masuk ke utilitarianism. Utilitarianism ini adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang pada intinya adalah apakah hukum itu dilihatnya bukan dari segi bentuknya, mau bentuknya hukum positif, mau tertulis, mau dibuat negara, mau dibuat oleh budaya ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang aliran sejarah hukum yang bahwa produk hukum itu yang paling baik adalah produk budaya dari nenek moyang. Tapi utilitarianism ini dia berangkat dari bahwa apakah hukum itu memberikan manfaat atau utilitas. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai utility, berguna, kegunaan. Maka aliran konsep dasar dari utilitarianism ini apakah hukum itu dapat memberikan kemanfaatan, dalam hal ini adalah kebahagiaan, atau tidak. Nah, oleh karena itu ada 3 tokoh yang membahas tentang utilitarianism ini. Yang pertama adalah Jeremy Bentham, Stuart Mill, satu lagi tadi yang sudah disampaikan oleh pemakalah ada Rudolf van Jering. Pada intinya adalah dalam aliran utilitarianism ini manusia sejatinya itu hanya dihadapkan kepada 2 pilihan. Dia itu bahagia atau dia ingin susah atau menderita. Nah, secara psikologis maka tentu manusia ini ingin bahagia. Oleh karena itu segala bentuk aturan hukum itu sejatinya ditujukan ke manusia adalah dia bermanfaat atau tidak. Kalau dia bermanfaat, maka disitulah yang disebut happiness atau kebahagiaan. Itu dulu sebagai dasar daripada utilitarianism yang tadi sudah disampaikan oleh pemakalah. Saya hanya ambil sedikit-sedikit saja. Sekarang yang pertama adalah Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah tokoh sentral dari utilitarianism atau utilitarian, kita bilang bahwa pada dasarnya adalah tentu manusia itu ingin hidup bahagia. Tidak ada manusia itu ingin hidup yang menderita. Karena hanya dihadapkan kepada 2 pilihan saja. Kalaupun dia hidup di sebuah negara, maka hukum yang dibuat oleh negara apakah dapat memberikan kemanfaatan, dari kemanfaatan itu kemudian sama-sama mendatangkan sebuah kebahagiaan. Nah, indikatornya di mana sih kuantitasnya, jumlahnya gitu ya. Apakah kebahagiaan itu diukur dari banyak atau sedikitnya orang? Tadi ada yang bertanya juga. Bagaimana kalau ada individu yang merasa dirugikan? Nah, Bentham mengatakan bahwa kebahagiaan atau hukum yang dibuat oleh negara itu harus ya, memberikan kebahagiaan yang paling besar bagi masyarakat yang paling banyak. Artinya adalah ia menginginkan agar hukum itu memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu-individu. Jadi kalau kata Bentham, kalau individu-individunya itu sudah bahagia, maka dari kumpulan-kumpulan individu-individu itu maka menjadi kuantitas atau jumlah yang banyak. Maka dia mengatakan the greatest happiness or the greatest numbers. Kalau individunya sudah tercapai kebahagiaan dan manfaatnya, ya maka kumpulan daripada individu-individu itu juga akan berakumulasi menjadi kebahagiaan yang paling banyak. Tentu ini agak sedikit sumir, abstrak. Bagaimana cara mengukurnya? Nanti ada kritik terhadap doktrin daripada Jeremy Bentham ini. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa Bentham ini mengatakan begini. Kalau hukum itu nggak ada gunanya, ngapain dibuat oleh negara? Gitu. Ya, jadi hukum itu sebenarnya harus berguna. Apakah dia dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah hukum itu, aturan atau undang-undang itu harus mencapai kebahagiaan setiap individu? Tentu
bicara tentang era kekinian. Nah, karena kata Bentham tadi individu-individu itu harus bahagia, maka tentu saja nanti akan mengakibatkan kepada individualistik seseorang. Karena seseorang itu kan diukur dari bahagia itu diukur dari setiap individu-individu itu. Oleh karena itu menurut dia harus dibatasi. Karena yang sifatnya individual, maka harus dibatasi dan dia harus, kata Bentham, harus setiap orang itu karena kebahagiaannya diukur dari individu, maka harus dibatasi dengan adanya simpati dari setiap individu-individu itu. Dia juga harus bersimpati kepada orang lain. Kebahagiaan yang dia miliki tidak boleh bertentangan dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Kebahagiaan yang dimiliki oleh dia tidak boleh merugikan orang lain. Itulah prinsip sebenarnya hak asasi manusia di kita. Bicara tentang hak asasi manusia, di dalam konstitusi kita pasal 28, itu bicara tentang hak semua orang itu. Huruf A sampai huruf I itu bicara tentang hak. Hak untuk berserikat, hak untuk hidup, hak untuk hidup nyaman, dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi di huruf J itu cuman bahwa pemenuhan terhadap hak asasi manusia juga harus memperhatikan kewajiban asasi manusia. Artinya adalah hak asasi manusia itu dibatasi hak asasi manusia orang lain. Nah, pemikiran itu yang sudah Bentham itu perkirakan bahwa kalau memang kebahagiaan atau happiness itu diukur dari individu-individu, maka agar individu itu tidak memonopoli, tidak merugikan orang, dia harus timbul simpati pada orang lain. Contoh misalnya dalam hukum hak kekayaan intelektual. Saya mengibaratkan ada hak kekayaan intelektual. Haki itu sebenarnya kan monopoli itu. Ya. Karena dia kalau kita pakai barang orang itu, dia punya hak merek, maka dia harus izin kepada orang yang punya hak merek itu. Dan siapapun orang yang pakai mereknya dia atau brandnya dia harus membayar royalti. Nah, tetapi di undang-undang itu juga dibatasi. Dalam waktu 20 tahun sampai dengan waktu 50 tahun, kalau itu berakhir masa perlindungannya, maka setiap orang itu berhak untuk memakai dengan bebas brandnya. Artinya juga kebahagiaan itu bukan hanya dihitung dari individu seseorang, tapi juga kebahagiaan itu untuk orang banyak. Dalam kaidah fikih, ya, kita sebut sebagai maslahah. Apakah hukum itu memberikan kemaslahatan atau tidak? Nah, dalam konteks filsafat hukum barat, maka kemaslahatan itu kata Bentham, ya kalau di Islam itu kemaslahatan, maka kalau kata Bentham adalah the greatest happiness for the greatest numbers. Oleh karena itu ada 4 tujuan agar sebuah perundang-undangan atau hukum itu bisa mendatangkan sebuah kebahagiaan. Satu, to provide subsistence. Hukum itu harus memberikan kebijakan-kebijakan pemerintah itu, ya, harus memberikan kebutuhan primer daripada masyarakat atau nafkah hidup. Misalnya sekarang PSBB misalnya, orang di lockdown nggak boleh keluar. Pertanyaannya adalah apakah negara dalam hal ini adalah pemerintah itu kemudian memberikan nafkah atau sembako kepada orang yang terdampak COVID-19 ini yang di PHK, yang miskin begitu. Menurut berita dari media-media, memang diberikan, tetapi tidak setiap orang itu rata mendapatkan bantuan sosial dari negara akibat pandemi ini. Ini kan berarti bahwa tujuan daripada kebahagiaan itu belum sampai ke masyarakat yang sekarang ini. Yang kedua adalah to provide abundance, untuk memberikan makanan yang berlimpah. Ya tadi sembako misalnya. Orang disuruh berhenti bekerja. Ya, ada perusahaan yang di PHK atau pekerja yang di PHK karena perusahaannya tutup. Gitu ya. Atau perusahaannya masih ada tapi kata pemerintah di stop dulu. Gojek nggak boleh ngangkut penumpang misalnya gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau dia nggak ngangkut penumpang, dia nggak ngirim paket, dia punya anak dan istri, dari mana dia menafkahi anak istrinya kalau sembako aja nggak disuplai pemerintah?
Begitu. Maka tadi malam itu ILC itu Bapak Rizal Ramli itu bilang, jangan deh, namanya bantuan sosial itu kerjasama dengan ormas, jangan. Harusnya uang. Jadi selain sembako harus juga diberikan uang. Uang kepada masyarakat miskin yang terdampak ini. Pakai mana? Pakai Bank BRI, kata Pak Rizal Ramli. Bagaimana ngambilnya? Ya udah, pokoknya masyarakat miskin yang nggak punya ATM BRI dibikinin sama negara. Nanti uangnya misalnya per bulan 1 juta ditransfer melalui Bank BRI. Saya kira ini merupakan implementasi daripada undang-undang yang mengedepankan sebuah utilitas. Gitu. Ketiga, to provide security, untuk memberikan perlindungan, keamanan. Apakah undang-undang yang, ya begini, orang itu akan hidup nyaman, orang itu akan hidup nyaman, bahagia kalau keadaan lingkungannya itu adalah aman. Karena keamanan itu adalah hak orang, gitu ya. Maka Anda lihat coba di perumahan-perumahan yang elit-elit itu biasanya orang itu mau masuk itu KTP dan sebagainya, karena keamanan itu adalah kebutuhan bagi masyarakat. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya keamanan itu diberikan oleh negara, maka negara secara otomatis memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, to attain equality, tentu harus ada persamaan. Kalau yang terdampak ini semuanya diberi bantuan, misalnya yang miskin, yang setengah miskin, yang cenderung miskin, semuanya diberikan oleh pemerintah untuk dia bisa bertahan hidup. Ada satu berita miris di media sosial bahwa di Tangerang gitu ya, ada orang punya anak 2 hari cuman nggak ada makanan karena dia miskin. Akhirnya anaknya dikasih minum doang 2 hari untuk mengganjal perutnya. Akhirnya meninggal itu anak. Pertanyaannya adalah, kemana negara, kemana pemerintah, kemana RT, RW, lurah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, menurut Mentam adalah negara itu kalau dia bikin kebijakan harus memberikan perlindungan, ya, kebahagiaan, kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, suatu undang-undang barulah dapat diterima sebagai undang-undang itu bertujuan untuk mencapai tujuan kelimpahan, perlindungan, status, meminimalisir ketidakadilan. Nah, kalau tadi misalnya Bentham kita bicara tentang individu-individu, pokoknya Bentham itu individualistik. Mills, John Stuart Mills ini muridnya Bentham, maka dia ingin lebih mengutamakan keseimbangan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu dan kepentingan umum. Jadi lebih modern daripada gurunya si Bentham. Maka bagi Mills, ya, kemanfaatan bagi kepentingan individu dan bersama untuk menciptakan rasa adil bagi kepentingan umum itu adalah kuncinya. Jadi kalau si Mills itu ingin mengelaborasi bukan hanya kepentingan individu tapi juga kepentingan kolektif dari sebuah masyarakat, itu dia improve daripada ajarannya si Bentham. Nah, kalau Bentham maka dia individu, maka Mills itu muridnya. Sebagai kesimpulan, maka aliran ini sesungguhnya termasuk mendukung positivisme, karena dia masih menganggap bahwa hukum negara itu berhak untuk memberikan kebijakan. Tetapi ada tetapinya, gitu, ada syaratnya. Karena hukum itu adalah pencerminan daripada penguasa yang harus mendatangkan kemanfaatan yang besar bagi jumlah orang yang terbanyak. Jadi kalau individu-individunya sudah terdampak, sudah bahagia, maka itu akumulasi dari orang banyak, kuantitas dia banyak. Tapi kritik terhadap doktrin daripada utilitarianisme ini adalah bagaimana cara mengukur kebahagiaan orang. Kan gitu ya. Karena kebahagiaan orang itu kan subjektif. Bahagia menurut saya, kalau saya punya duit 100.000, tapi menurut orang yang mungkin nggak miskin banget gitu ya, dia punya duit 50.000 aja udah bahagia. Nah, pertanyaannya di situ, apakah tingkat bahagia itu bisa diukur melalui aturan ukuran yang jelas atau tidak? Ini merupakan kritik terhadap aliran utilitarianismenya Jeremy Bentham. Nah, tetapi pada intinya keunggulannya adalah bahwa
mau apapun itu ya, kalau bentuknya itu tertulis, maka kata si Bentham ini bahwa produk hukum itu harus bisa mendatangkan sebuah kemaslahatan. Dia harus bisa mendatangkan kemaslahatan yang paling banyak buat banyak orang, begitu. Meskipun itu sangat sulit mengukurnya. Nah, itu dari saya sebagai pengantar utilitarianisme ini. Coba saya lihat dulu pertanyaan yang ada di grup ya. Saya mungkin bisa jawab gitu. Saya tadi ada pertanyaan-pertanyaan di grup. Dari Raihan memang didapat lebih banyak orang, tapi lalu bagaimana dengan orang yang tadi sudah ya? Jadi pokoknya individu-individu yang diukur sama si Bentham. Kemudian Alfio, apakah boleh yang pertama dirugikan akibat dampak tidak tersebut meminta kembali hak mereka? Ya, kalau untuk kerugian tentu kalau ada orang yang dirugikan secara hukum alam, dia minta berhak untuk diganti kerugiannya. Itu hukum alam itu. Kemudian Dimas Rizky, Stuart Mills, nah ini nanti dijawab oleh pemakalah. Oh, sudah dijawab ternyata. Oke, tadi bagus contohnya. Belajar filsafat hukum itu harus ada contohnya, misalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian ya misalnya ada juga bisa mengkritik juga, misalnya apakah kebijakan untuk membebaskan napi untuk asimilasi di lapas kemudian dikeluarin, jadi apakah itu kebijakan yang memberikan manfaat gitu? Karena ternyata banyak napi yang mengulangi lagi. Akhirnya kata menterinya harus dievaluasi lagi begitu dan lain sebagainya. Jadi saya kira